Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Mari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Baca. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu. Pada ketua kelas, Ibu persilakan. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat telah naik ke kelas 8. Bagaimana rasanya? Senang. Baiklah. Tapi di kelas 8 ini jangan semangatnya semakin kendor ya Nak ya. Semakin semangat untuk belajar biar prestasinya ditingkatkan lagi. Baiklah, kita absensi dulu hari ini. Arsi ada, Agnita hadir Bu, hadir. Aulia hadir Bu. Selin hadir Bu. Delta hadir Bu. Dita hadir Bu. Oke, Dea hadir Bu. Kartika hadir Bu. Reva hadir Bu. Reva Andasna, Rahmania Hadir, Bu. Zara hadir Bu. Alhamdulillah anak ibu hari ini datang semua ya. Oke. Siapa yang masih ingat pelajaran kita di kelas 7 tentang tokoh-tokoh perumusan Pancasila? Ayo, siapa tokoh-tokohnya Nak? Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Oke, benar. Sebelum masuk ke pelajaran inti, untuk menambah rasa cinta kita terhadap negara kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Untuk seluruh siswa silakan untuk berdiri. Siap ya? Kita mulai Nak ya. Harga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah. Selanjutnya tadi Ibu menanyakan tentang pelajaran kita di semester di kelas 7 ya, itu tentang tokoh-tokoh Pancasila. Yang tadi sudah kalian sebutkan yaitu ada Insinyur Soekarno, siapa lagi? Muhammad Yamin, Terus Soekarno. Oke, di kelas 8 ini kita masih membahas materi tentang Pancasila, tapi di sini bukan lagi bagaimana merumuskan Pancasila, bagaimana proses Pancasila itu ditetapkan. Di sini di kelas 8 kita membahas tentang kedudukan
kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke anak-anak, disiapkan bukunya. Kalian melihat video yang Ibu tayangkan, silakan dicatat materinya yang kalian anggap penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ucapkan selamat kepada siswa-siswi yang telah berhasil naik ke kelas 8. Ya, hari ini kita akan belajar PPKN untuk bab pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, untuk materi Pancasila tentunya kalian kelas 7 sudah pernah mempelajari mengenai proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, saat ini kelas 8 ternyata ada materi tentang Pancasila lagi. Kalau kali ini kita akan membahas bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, untuk itu perlu kalian ketahui dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini ada dua: menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa, dan yang kedua menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tentang fungsi dan kedudukan Pancasila, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan dicantumkan dalam diskusi kelas masing-masing. Oke, silakan Reva. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, oke, Rahmania. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, oke, Delta. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Oke, Pancasila sebagai kepribadian Indonesia. Yang keempat, Zara. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima tadi apa? Oke, Salim. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, oke, silakan Dita. Pancasila sebagai moral pembangunan. Moral pembangunan. Yang ketujuh, oke, silakan Rembo. Pancasila. Baiklah, agar kalian lebih memahami lagi materi kita hari ini, Ibu akan membagikan kelompok. Ini dulunya sudah selesai kelompok? Sudah. Ya. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Oke. Baiklah, sudah dapat LKPD-nya masing-masing setiap kelompok? Sudah. Silakan di lembar kedua itu ada langkah-langkahnya dalam kegiatan diskusi kita. Yang pertama, buatlah kelompok. Kita sudah berkelompok ya? Sudah. Yang kedua, diskusikanlah dengan teman kalian. Nah, di lembar pertama itu ada tajuk, ya kan? Ada lembar pertama? Ada. Silakan dibaca bersama. Setelah dibaca, nanti dilihat pertanyaan yang sudah dibuat di sana. Ada 3 ya. Silakan diskusikan dengan teman-teman. Nanti kita presentasikan di depan kelas masing-masing. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Silakan kalian memulai diskusi dengan teman-teman kalian. Ya, silakan. Baiklah, menurut kelompok kami mengenai mengapa kita memerlukan dasar negara. Karena dasar negara adalah landasan kehidupan bernegara. Setiap negara harus mempunyai landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegaranya. Baiklah, akan dilanjutkan.
Baiklah, menurut kelompok kami mengenai mengapa kedudukan Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada saran atau pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Oke, bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin ditambahkan dan untuk kelompok RAK ini? Tidak ada? Cukup? Oke, silakan ditutup. Baiklah, jika tidak ada saran tambahan dan pertanyaan dari kelompok lain, kami akhiri presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melaksanakan diskusi kelompok ya tentang Hari Kesaktian Pancasila. Di mana tadi ada pertanyaan, mengapa kita harus memperingati Hari Kesaktian Pancasila? Tadi ada yang mengatakan untuk mengingat tragedi terbunuhnya 7 jenderal. Kelompok siapa tadi? Kelompok Budi Utomo, ya kan? Benar. Kenapa kita harus mengingat Hari Kesaktian Pancasila? Yang pertama, itu sebagai penguat kita untuk menjaga negara kita, menjaga dasar negara kita itu tetap dilaksanakan di Indonesia. Kita belajar waktu itu 30 September itu ada sejarah kelam dari negara Indonesia di mana ada 7 jenderal itu dibunuh. 7 jenderal ini adalah orang-orang yang ingin menegakkan tetap mempertahankan dasar negara kita yaitu Pancasila. Jadi itu ya. Terus ada lagi, kenapa kita harus butuh dasar negara? Dasar negara ini ibarat kata kita kalau buat rumah itu harus ada apa dulu? Fondasi. Nah, jadi Pancasila itu adalah dasar atau fondasi sebuah negara. Kalau fondasinya tidak kuat, maka negara itu akan bubar. Nah, kita diuji di mana? Pada Hari Kesaktian Pancasila. Itulah diujinya Pancasila kita tuh benar-benar kuat atau tidak. Ternyata apa? Bangsa kita bisa melewatinya, ya kan? Itulah kenapa Pancasila sampai detik ini itu tetap menjadi dasar negara Indonesia dan juga sebagai jiwa dari negara Indonesia. Oke, siapa yang bisa bantu Ibu menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, silakan Anjani. Pelajaran hari ini tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yang artinya bahwa setiap penyelenggaraan negara harus sesuai dengan Pancasila. Benar sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan materi kita hari ini? Oke, silakan belakangnya. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang keenam, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Ketujuh, Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kedelapan, Pancasila sebagai moral pembangunan Pancasila. Oke, benar sekali. Berarti hari ini kita mempelajari tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan juga fungsi dari Pancasila. Oke, sebelumnya Ibu ada post-test dulu. Silakan anak-anak kerjakan di kertas selembar. Oke, namanya saya. Sudah teman-teman? Sudah. Oke, sudah. Tunggu.
Sudah ya. Kalian sudah Ibu baca ya, modulnya sudah Ibu kasih. Silakan dibaca, dicatat poin-poin pentingnya. Jika ada yang tidak jelas, buat daftar pertanyaan dan ditanyakan di pertemuan minggu depan. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Ibu minta maaf jika dalam pembelajaran ini banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Ibu akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.